yang diberikan adalah menjembatani generasi, konflik, gaya, dan panggilan yang berbeda, intergenerasi dalam konteks teologi perjanjian. Kita percaya ini sebuah materi yang luar biasa dan kita mau diberkati melalui pre-IDMC kedua ini. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, buat kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa, kita membuka acara pre-IDMC kedua ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Di pre-IDMC kedua ini Tuhan kami datang Tuhan. Ingin belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Dari seluruh denominasi yang ada Tuhan. Ya Tuhan. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk pelayanan intergenerasi Tuhan. Berkati sepanjang sesi demi sesi Tuhan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Buat kami mengerti akan isi hati-Mu dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan pre-IDMC dalam tangan kasih-Mu, dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siap kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Dimas. Sekali lagi, shalom bagi kita yang hadir secara onsite di NACC GBI Diaspora Sejahtera Kota Malang. Dan juga selamat pagi, selamat mengikuti pre-IDMC yang kedua ya. Tadi Pak Dimas sudah katakan di pagi hari ini, baik bagi Bapak Ibu yang mengikuti lewat Zoom, boleh lambaikan tangan yang ada di Zoom. Wah, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita akan menyapa Tuhan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Sebelum kita akan belajar bersama-sama yang akan dipimpin Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma. Kita akan menyapa Tuhan dulu lewat pujian dan penyembahan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada pada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh melewati hari-hari kita, kita boleh melewati semua tugas dan peran tanggung jawab kita. Dan mari bersama-sama kita akan menutup, demikian juga pada pre-IDMC pada pagi hari ini dengan hati yang limpah dengan pujian syukur. Haleluya, haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Mari bersama-sama katakan, memuji Tuhan dengan sepenuh hati ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, haleluya. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Pagi hari ini kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Mari bersama-sama serukan. Pada pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Hati kami limpah dengan pujian syukur kepadamu Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Haleluya. Memuji Tuhan dengan sepenuh hatiku sembah. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Kami tinggikan Engkau Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus.
kami tinggikan. Sebab hanya Kau yang layak puji, sebab hanya Kau yang layak terima kemuliaan. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin. Mari bersama-sama yang hadir di NACC kita boleh bangkit berdiri. Katakan ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Yang mengikuti Zoom, mari satukan hati bersama dengan kita pada pagi hari ini. Angkat hatimu dan angkat suaramu. Naikkan pujian sembah yang terbaik bagi Tuhan. Serahkan tubuh jiwa dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu. Sekali lagi ku sembah, haleluya. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima kemuliaan. Serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sekali lagi ku sembah, Kau yang bersemayam dan bertata di atas tempat ini Tuhan. Di rumah-rumah di mana kami mengikuti Zoom pagi ini, lingkupi kami dalam hadirat-Mu. Kami mau belajar lebih dalam lagi dalam kebenaran-Mu pagi ini Tuhan. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu. Sama-sama serukan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dan juga yang di Zoom. Boleh melambaikan tangan saja yang di Zoom ya. Kita boleh saling menyapa satu dengan yang lainnya. Selamat pagi juga buat Pak Erlangga yang sudah hadir bersama dengan kita. Ini satu momen yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Kita datang dengan denominasi yang berbeda, dengan bendera yang berbeda, bahkan mungkin dengan sinode yang berbeda. Tapi kita percaya kita menyembah satu pribadi yang sama. Namanya siapa? Namanya siapa? Yesus Tuhan. Haleluya. Satukan kami ya Tuhan, sama-sama bersama dengan tali ya tabu. Melalui acara ini Tuhan mempersatukan kita. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih. Sekali lagi dengan imanmu katakan satukan kami ya Tuhan. Haleluya. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tabu. Satukan kami, haleluya. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih yang sempurna, kasih sempurna. Allah kami satu, katakan Allah kami satu. Raja pun satulah, Raja pun satulah. Mari tubuh Tuhan, gereja Tuhan bersatu. Tubuh Kristus satu.
sebab itu. Sekali lagi tepuk tangan buat gereja Tuhan. Haleluya. Satukan. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tabur. Mari gereja Tuhan katakan, satukan kami ya Tuhan bersama dengan, sambil bergandengan tangan. Oke, ayo singer-singer juga bergandengan tangan. Allah kami satu, Allah kami satu. Amin. Raja pun satu, gereja Tuhan bersatu, tubuh Kristus satu. Amin. Sekali lagi ya, dengan penuh kasih, dengan penuh iman, gereja Tuhan bersatu, Allah kami satu. Amin. Allah kami satu. Raja pun satulah, tubuh Kristus satu, tubuh Kristus satu. Sebab itu ku nyanyi, tubuh Kristus satu, tubuh Kristus satu. Sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Amin. Ayo sebelum duduk, katakan buat kiri kanan kita, semangat belajar, semangat belajar. Semangat belajar ya. Joel, selamat belajar. Tias, belajar. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan buat Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma. Boleh kita berikan aplaus luar biasa buat hambanya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam materi kita. Ini adalah pre-IDMC yang sesungguhnya yang kedua, setelah yang lalu disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sandi Nugroho. Beliau melayani di GKI Pregolan Bunder. Dan hari ini bersama-sama dengan saya juga Bapak Ibu sekalian dan teman-teman dari GBI Diaspora Sejahtera di Kota Malang. Dan juga ada beberapa dari teman-teman yang bergabung di Zoom. Oleh karena itu saya pagi hari ini kembali menyapa Shalom. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah rangkaian pre-IDMC menuju ke IDMC tahun 2026. Jadi kami dari DMC, ya Bapak Ibu Saudara, mengadakan beberapa kali pertemuan ya pre-IDMC, termasuk hari ini. Dan kebetulan saya hari ini ditugasi untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan kita akan berdoa sebelum firman Tuhan atau materi ini dapat disampaikan. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan kami dapat berkumpul, berfellowship, bahkan hari ini secara khusus bersama dengan hamba-hambamu, bahkan teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di Kota Malang di tempat ini. Kami percaya anugerah-Mu yang menyatukan kami, Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, dan Engkau Allah yang memanggil kami, Tuhan, untuk datang pagi hari ini bersama-sama untuk belajar tentang firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Bila sebentar kami akan mendengarkan
berita anugerah itu. Biarlah anugerah-Mu, kasih-Mu, firman-Mu terus menuntun setiap kami dalam setiap perjalanan kami menuju keserupaan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengikuti juga melalui Zoom, memberkati setiap connection yang ada dimanapun kami berada. Biarlah kami satu hal belajar dari Tuhan, supaya setiap kami menjadi murid-murid Kristus yang efektif, murid Kristus yang terus bertumbuh, murid Kristus yang terus mengandalkan Tuhan, Sang Guru Agung kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang siap dengar firman Tuhan bersama berkata, amin. Ya, Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya, itu saya harus jujur, itu berat sekali dan tidak mudah. Oleh karena itu saya harus berguru ya, konsultasi dulu sama guru saya, mentor saya kemarin dengan Pak Pendeta Sandi ya. Jadi, tapi saya percaya hari ini kita mau belajar bersama-sama ya. Teman-teman yang ada di Zoom juga bisa kasih reaction ya, kalau kita mau belajar bersama-sama sebagai murid Kristus. Nanti akan ada sesi tanya jawab di ujung materi ini ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau susah saya minta Pak Sandi yang jawab ya. Kalau mudah saya yang jawab gitu ya Pak Sandi ya. Ada juga Pak Sindu, nah, teman-teman yang lain saya tidak bisa melihat satu persatu, tapi saya percaya kita semua ada dalam anugerah Tuhan. Dan kami terdiri dari berbagai macam latar belakang gereja Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini sudah berlangsung cukup lama dan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan menolong kita. Nah, kita akan membahas satu tema yang menurut saya hari ini tidak hanya gereja yang memiliki tension ini atau memiliki bukan masalah tapi situasi ini, yaitu menjembatani generasi atau membangun generasi. Karena kita tahu tidak semua kita berasal dari generasi yang sama. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada yang generasi baby boomers ya, lahir tahun 60 begitu ya. Mungkin bisa nanti lambaikan tangan di Zoom juga, yang ada tahun 60-an bisa lambaikan tangan, di sini juga ada ya. Oke, lalu ada generation X ya, generasi X. Mungkin saya termasuk dalam bagian itu ya, sekitar 70-an, 80-an begitu ya. Lalu generasi Y dan seterusnya. Sekarang Bapak Ibu Saudara sudah ada generasi Alpha ya. Habis ini apa? Beta, gamma dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita lihat ke belakang ada begitu banyak generasi sebelum kita. Memang itu labeling yang dibuat ya. Saya nggak ngerti yang pertama siapa, tapi label-label itu dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan. Ya, ada tipikal-tipikal tertentu ya, dan bahkan tidak menutup kemungkinan ada stigma-stigma tertentu. Makanya kalau generasi muda melihat generasi tua, dasar kuno gitu ya. Ya, tapi hari ini, dulu waktu saya masih, ya sekarang masih muda ya, tapi dulu masih lebih muda. Di Surabaya itu ada stasiun radio namanya Suara Surabaya. Ya, dan salah satu segmennya itu ya, itu ada yang namanya memorabilia. Ya, memorabilia itu biasanya berbicara tentang apa? Tentang masa lalu ya, tentang lagu-lagu oldies, ya, lagu-lagu masa lalu. Dan waktu saya dengarkan itu, zaman saya masih sekolah, SMA, kuliah begitu ya, saya lihat, wah ini lagu lama sekali nih. Ini lagu kakek saya, lagu bapak saya begitu ya. Ya, Bee Gees ya, dan The Beatles yang lama-lama itu ya. Ya, Frank Sinatra begitu ya. Ya. Tapi berjalan seiring dengan berjalannya waktu, ya, saya dengerin radio yang sama, ya, segmennya tetap sama, memorabilia. Terus saya mulai berpikir begini, kok saya sekarang ikut nyanyi ya? Jadi yang diputar ternyata memorabilia itu sudah lagu-lagu saya. Berarti lagu-lagu saya sudah termasuk lagu-lagu yang lama, yang oldies. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, teman-teman anak-anak muda, ya, jangan senang dulu. Ya, sekarang kalian muda, nanti juga tua juga ya. Tapi ya kita yang sudah tua, yang sudah senior, percayalah Tuhan juga mengasihi saudara. Amin. Nah, saya akan lanjutkan dengan landasan firman Tuhannya dulu ya. Saya mengambil beberapa ayat firman Tuhan ya dalam
Kejadian pasal yang ke-17, saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya, coba dilihat di sana. Aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Mazmur 145 ayat yang keempat. Dikatakan angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Angkatan demi angkatan. Ya, saya nggak tahu kita ini angkatan yang keberapa, tapi firman Tuhan katakan angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ada banyak firman Tuhan yang lain. Misalnya di Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-6, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada Musa ketika itu, ya Tuhan merujuk kembali siapa dirinya dan siapa yang menjadi Allahnya, siapa yang menjadi umatnya. Dia katakan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah itu adalah Allah antar generasi. Ya, di dalam Kejadian 28, ya, ketika Yakub bermimpi di Betel, dia katakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berkata, akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari sini kita belajar sebagai landasan firman Tuhan bahwa Allah itu adalah Allah atas setiap generasi. Amin. Tidak hanya untuk menyelamatkan satu individu dalam ruang hampa saja. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita membaca misalnya Allah berbicara kepada Musa, Allah berbicara kepada Yakub, ya. Cerita Yakub itu tidak berdiri dalam sebuah kehampaan. Ya, tapi menjadi sebuah cerita, ya, sebuah rencana keselamatan yang dilakukan dan bahkan digenapi dengan sempurna melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, nggak bisa kita cuman kotak-kotain, ya. Kita lihat ceritanya Yusuf, lihat ceritanya Musa, lihat ceritanya Abraham, tapi berulang kali Allah menyatakan dirinya, akulah Allah, ya. Allahmu dan akulah Allah keturunanmu. Akulah Allah ayahmu. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini sebuah kebenaran yang Bapak Ibu Saudara kita boleh berbahagia olehnya. Karena Allah bukan hanya berurusan dengan generasi yang ada di atas kita, juga bukan Allah yang berurusan dengan generasi yang ada di bawah kita, tetapi Allah yang berurusan dengan setiap generasi yang ada. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini menjadi landasan firman Tuhan. Dan di Mazmur 78 yang sering dikutip sebagai cara bagaimana kita melakukan Christian education atau pendidikan Kristen, bagaimana kita bisa melakukan estafet iman itu, Bapak Ibu, adalah dengan Mazmur 78 ayat 1 sampai 8. Saya nggak akan punya waktu untuk membaca semuanya, tapi ini biasanya digunakan ya untuk menceritakan atau menggambarkan bagaimana kebesaran atau perbuatan Allah itu diceritakan. Ya, istilahnya magnalia Dei. Magnalia Dei adalah ketika kita menceritakan perbuatan Allah yang besar kepada angkatan-angkatan kemudian. Berapa banyak daripada kita juga ingat merujuk kepada Ulangan pasal yang ke-6, 6 sampai ayat yang ke-9. Pemuritan itu terjadi di mana? Di rumah. Ketika kita baru bangun tidur, ketika kita ada di dalam perjalanan, di dalam konteks keseharian. Ya, tidak hanya bicara tentang ketika Bapak Ibu Saudara beribadah, ketika anak-anak muda datang ke persekutuan doa atau ibadah pemuda, atau anak-anak datang kepada sekolah minggu. Ya, dan ini terjadi di rumah, di dalam konteks keseharian. Dengan cara apa? Dengan cara membangun relasi. Yuk kita sama-sama katakan relasi. Ya, enggak cuman hanya mematuhi aturan. Ya, enggak cuman karena mematuhi aturan, apalagi karena takut.
tetapi karena relasi, karena hubungan, karena mereka yang melihat apa yang dikerjakan oleh ayahnya, apa yang dikerjakan oleh ibunya setiap hari, on daily basis. Dan itulah gambaran dari apa yang terjadi dalam firman Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi. Ya, jadi Magnalia Dei itu juga dikutip kembali di Kisah Para Rasul ayat yang kedua, ayat 11 ya. Di sana dikatakan baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya, ada satu buku ya dengan judul yang sama ditulis oleh Bapak Herman Bavinck, ya itu orang Belanda kalau nggak salah ya, ditulis di 1907, ya Bapak Ibu belum lahir, saya juga belum lahir, ya. Tapi itu bicara tentang God's mighty work, Magnalia Dei, perbuatan-perbuatan Allah yang besar, tidak cuma dialami oleh generasi hari ini, tapi juga harus diapain? Disampaikan, diceritakan, ya disaksikan kepada generasi yang kemudian. Ya, dua hal ini menjadi landasan firman Tuhan. Yang pertama, Allah menjadi Allah atas generasi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi juga kita diberi tanggung jawab untuk dapat menceritakan ya tentang perbuatan-perbuatan Allah, Magnalia Dei, ya kepada generasi yang akan datang. Dan itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaan sederhananya sekarang, bagaimana itu terjadi dalam realita yang sesungguhnya? Bagaimana keluarga Bapak Ibu Saudara? Bagaimana keluarga saya? Dan lebih kompleks lagi, bagaimana gereja Tuhan yang bergabung hari ini, beberapa hamba-hamba Tuhan, para gembala yang ada di Zoom, datang dari berbagai tempat. Pertanyaannya adalah bagaimana apa yang tadi sudah kita baca sebagai sebuah landasan kebenaran firman bahwa Allah itu Allah antar generasi, yang perbuatan-perbuatannya yang dahsyat harus diceritakan dari generasi kepada generasi yang lain. Realitasnya bagaimana? Ayo kita jujur melakukan refleksi diri. Realitanya seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahkan di gereja ya terjadi yang namanya siloisasi, ya siloisasi bahasa Indonesianya. Silo itu kayak tabung, silo itu kayak chamber, kayak ember yang besar begitu ya, tabung yang tinggi, silo itu, dan kita tinggal di dalamnya, ya. Dan ketika satu generasi tinggal di dalam tabung itu, dia tidak ngerti apa yang terjadi di generasi yang berikutnya. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara ada fragmentasi, ya, ada masalah di sini. Pengkotakan, ya, yang generasi muda ngomong begini sama yang tua, kuno, masa kita nyanyi lagu-lagu itu terus, kuno itu, kita sudah nge-rap sekarang, ada R&B, ya, ada dangdut is the music of my country, apapun gayanya, ya, ada hari-hari ini kita nggak, karena kita hidup di dalam silo itu, karena kita hidup di dalam tabung itu, gereja menjadi terkotak-kotak. Dan kecenderungannya apa? Bapak Ibu Saudara, ibadah kategorial ya berjalan sendiri tanpa adanya titik jumpa. Lebih enak gini Pak, soalnya saya nggak ngerti itu bahasanya anak-anak zaman sekarang. Ya, apa tuh skibidi, sigma begitu ya. Anak-anak muda ini tahu, yang kita aja, saya aja nggak ngerti Saudara ya, saya harus belajar ya apa yang dikatakan oleh anak-anak zaman sekarang. Ya. Anak-anak zaman sekarang pun sudah ada stratanya, yang Gen Alpha itu udah pakai bahasa mereka sendiri, linggo mereka sendiri. Kita nggak pernah tahu. Nah, apa yang terjadi? Kalaupun itu dalam konteks gereja hari ini, seringkali kita punya kan, ya di gereja lokal di tempat ini pun ada ibadah kategorial. Ya, nanti saya akan jelaskan. Yang salah bukan ibadah kategorialnya. Ya, yang terkotak-kotak begitu, ada ibadah senior, ada ibadah umum, atau ada ibadah anak-anak muda begitu ya. Tapi masalahnya adalah berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya titik jumpa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom, ya izinkan saya juga menyampaikan hal ini sekaligus studi kasus ya tentang apa yang terjadi di gereja lokal kami. Ya, tentang kelemahan dan juga apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi sekali lagi apa yang nanti saya akan sharekan, akan saya bagikan, Bapak Ibu sekalian, itu tidak atau bukan berarti kami sudah lebih baik, tapi kami masih ada di dalam
sebuah perjalanan yang sama untuk belajar. Yang setuju katakan amin, saudara ya. Jadi nanti saya akan menggunakan beberapa kasus atau studi kasus yang terjadi di gereja lokal kita. Nah, gereja terkotak-kotak, ibadah kategorial jalannya sendiri-sendiri. Ya, nggak ada titik jumpa. Ya udah yang senior sendirilah. Ya, yang wanita sendirilah. Ya, nggak perlu. Ya, apalagi sekarang ada usulan. Ya udah, sekarang kita pria sendiri, Pak. Masa wanita aja? Ada wanita Battle Indonesia kalau di sinode kami ya. Kalau di sinode lain juga pasti ada. Ya, kita juga buat pria, ya, pria diaspora, wanita diaspora, ya, wanita GKI begitu ya. Pria GKT dan seterusnya. Program gereja menjadi penyedia jasa. Nah, ini yang terjadi. Kalau ibadah kategorial itu tidak ada titik jumpa, ya, kecenderungannya apa? Kalau kita ada dalam silo itu, tabung itu, ya, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya saya bisa melayani mereka. Pertanyaan itu nggak salah. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa menyediakan jasa supaya mereka senang. Gimana caranya supaya opa-oma ini senang ya? Kalau ibadah senior, oh lagunya jangan yang susah-susah. Lagunya kembali kayak anak sekolah minggu aja. Gitu ya. Nggak tahu dengan Bapak Ibu di gereja yang lain, tapi kalau kami di Malang ini ada satu WL yang senang, wah kalau gitu lagunya itu yang Gandol Gusti aja. Ya, saya nggak lagi nyindir ya Bapak Ibu Saudara ya. Wah kalau yang joget-joget begitu senang ini. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Yang kita pikirkan adalah apa? Apa yang mereka senangi? Konsumen maunya apa? Ya. Jemaat maunya apa? Kita menjadi penyedia jasa yang memuaskan customer. Namun sesungguhnya tidak sedang memuridkan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang terjadi. Ya, akhirnya apa? Ada mentalitas begini. Kami versus mereka. Wah, lain Pak. Kalau kami di departemen misi beda. Kalau kami di departemen wanita, kami seperti ini kalau nyanyi. Ya, tepuk tangannya tuh gini Pak. Oh, lain. Atau tepuk tangannya gini Pak. Beda. Akhirnya apa? Ada mentalitas yang seperti itu. Kami versus mereka. Ya, nanti saya akan cerita lagi. Misalnya, contoh bahkan ini sekarang sudah nggak terjadi lagi. Misalnya kami punya fasilitas. Itu kemarin dibeli dengan uang kami loh Pak. Kami ngumpulin duit, kami jualan. Makanya sekarang kami punya meja sendiri. Jadi kan Bapak kan dari ibadah senior ya. Kalau saya kan anak muda, ini mejanya anak muda Pak. Wah, jadi waktu dipakai nggak ada mejanya. Ya, bapak-bapak harus beli sendiri, meja sendiri. Ya, jadi setiap kali mau ibadah, mimbarnya beda-beda. Ya, tergantung ibadah kategorialnya. Ya. Saya kasih contoh yang ekstrim ini karena saya percaya di mana-mana nggak ada ya. Tapi bisa jadi terjadi. Ada kami versus mereka, di mana terdapat kelompok-kelompok jemaat yang menjadi, nah ini yang terjadi saudara, jemaat kelas 2. Mungkin maksudnya tidak seperti itu. Mungkin pertama-tama nggak ada niatan seperti itu. Tetapi karena sudah terlanjur terkotak-kotak, akhirnya apa yang terjadi? Iya, kalau kami nggak pernah didatengin. Coba kalau yang umum, kami sekolah minggu itu selalu dipandang sebelah mata. Jadi sambil main mata gini saudara, tutup mata. Buktinya proposal kami selalu ditolak. Ya, anak-anak muda merasa menjadi second class. Saya dalam kemarin bincang-bincang saya dengan pendeta Sandi, saya share. Saya pernah datang dalam satu gereja, yang nggak usah disebut namanya. Ya Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya masih muda, benar-benar muda ya. Karena masih ketua pemuda waktu itu diundang untuk nyampaikan firman. Ya, saya kaget, saudara. Saya bilang, wah luar biasa gereja ini diberkati. Ya, waktu saya datang itu alat musiknya lengkap. Ya, saya melihat ada 2 drum. Ya, 2 drum. Waktu itu memang gerejanya pakai musik lengkap ya. Ada beberapa gereja memang enggak ada drum, tapi ini ada. Tapi yang saya heran, ada drum yang dipakai anak muda, tapi ada juga drum yang lain, ya ditutupin begitu saudara, pakai
plastik yang transparan gitu. Di akhir saya cerita, wah luar biasa ya, gereja ini alat musiknya lengkap, sampai drum aja punya 2 gitu. Ya, terus anak mudanya ngomong gini, iya kak, iya tapi kita nggak boleh mainin yang itu. Loh kenapa? Ya saya lihat ini kamu lihat simbalnya kok sobek-sobek gini. Iya, kami dikasih yang ini, yang second hand ini. Ya, karena itu khusus untuk ibadah umum. Wah. Ya, itu khusus bagi mereka yang pemain musik senior. Kami kan masih belajaran. Lalu saya kembali ingat, dulu saya pernah pelayanan main drum juga. Kak Febro pernah jadi saksi ya. Saya sebelum jadi singer ya, pelayanan saya pernah jadi pemain drum, amatiran karena belajar sendiri. Ya. Dan yang terjadi apa? Memang betul. Berapa kali saya ngerusain senar drumnya. Simbalnya saya pukul ya karena urapan Tuhan rusak saudara ya. Pecah. Nah mungkin saya bilang gitu, oh iya saya juga nggak alami nggak apa-apa. Tapi mereka nyampaikan itu sebagai curhat. Ya, kita kenapa nggak boleh pakai yang bagus? Katanya mahal nanti kalau rusak. Ya kita dipakai yang ini kayak kempieng. Saudara ada kami and mereka mentality. Ya nggak boleh pakai, nggak diizinkan dan seterusnya. Jadi ini realitanya. Mentalitas silo adalah pola pikir di mana setiap tim atau setiap kelompok menolak untuk berbagi informasi. Bahkan menolak untuk berbagi sumber daya, berkolaborasi antar departemen. Wah, jangan sampai. Yang penting pokoknya kita harus lebih hebat. Ya, yang penting pokoknya ibadah kita harus lebih keren. Ya. Dan itu terjadi. Hal ini muncul dari fokus pada kepentingan pribadi daripada kesuksesan satu tubuh Kristus. Dan itu terjadi. Ya, suka tidak suka, senang tidak senang. Oh, ada sini dah. Ya. Itu Bapak Ibu Saudara di beberapa gereja, bahkan di gereja kami sendiri, di gereja lokal saya sendiri itu pernah mengalaminya. Yang kedua, ya, jadi ada masalah itu saya bagi 3 ya. Pertama realita fragmentasi atau terkotak-kotaknya kita bisa jadi tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari dan tanpa kita tahu dan tanpa ada maksud buruk loh. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak ada maksud buruk. Ya, karena mungkin yang senior juga ngomong, udahlah kamu kan masih muda, latihan. Kamu juga ngerusain terus gitu loh ya. Ya udahlah nggak apa-apa yang pakai kerupuk inilah, yang penting bunyi gitu kan. Kan Tuhan itu kan juga ada di mana-mana ya kan. Mau pakai drum yang bagus, drum yang jelek, Tuhan pasti hadir. Dia omnipresent God. Oh, haleluya. Ya, nggak ada maksud yang buruk sebenarnya. Tapi itu mau nggak mau terjadi dan dialami. Yang kedua, masalah yang kedua adalah kita harus memahami satu gap psikologis dan sosiologis. Nah ini bicara tentang tadi, generasi, perbedaan generasi itu. Kalau saudara lihat yang sebelah kiri, Bapak Ibu Saudara, ya generasi yang lebih tua, yang lebih senior, ya itu rata-rata ya, enggak selamanya begini, tapi struktural, ya memegang teguh otoritas, ya dan menghargai loyalitas. Ya, institusional. Ya, ini mana proposalnya? Ya, ajukan dulu suratnya. Ya, nanti ditandatangani dulu, di-approve. Dan sangat hierarkis. Ya. Jadi ini teratur sekali, begitu ya. Nah, sedangkan kita, sekarang saya juga bisa ngomong hal yang sama, kalau kita lihat anak-anak muda kan gimana? Mereka ini, quote unquote ya, mohon maaf, kok liar gini sih? Harus diatur dulu itu, nggak boleh sembarangan. Ya, mereka cenderung otentik dan mereka cenderung pokoknya udahlah Pak, ACC dulu lah, pokoknya keluarin uang dulu atau kita bayarin dulu deh, pokoknya nanti gampang. Yang penting apa? Tujuan tercapai. Betul ya? Generasi muda seringkali menghargai kolaborasi. Ya, makanya enggak jarang Bapak Ibu Saudara, bahkan waktu saya dulu masih muda, Bapak Ibu Saudara sangat muda, lebih muda dari sekarang, kami membangun relasi dengan gereja-gereja, lintas gereja, itu mudah sekali. Doa malam, persekutuan doa, merayakan Paskah sekota bersama, itu yang paling mudah dijangkau itu anak-anak mudanya. Ya, saya masih ingat dulu, ya, long time ago in Bethlehem, ya, saya dengan teman-teman membuat Surabaya Youth Network. Akhirnya diikuti, ada Solo Youth Network,
ada Jakarta, dan ada kegerakan-kegerakan anak muda. Dan itu terdiri dari berbagai macam gereja. Ya, menghargai kolaborasi, lebih open, terbuka, dan fokus pada tujuan. Yang penting pokoknya tujuan tercapai, nggak usah teratur, nggak apa-apa. Nah, ini dua kenyataan ini terjadi. Ya, saya nggak ngerti Bapak Ibu yang ada di kiri atau ada yang di kanan. Saudara, kita senang yang rapi, kayak gedung yang di kiri, atau kita senang yang di kanan. Saudara, itu lebih artistik, begitu ya. Tapi ini terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa memberi komen di bawah atau memberikan icon ya. Nah, ini masalah yang kedua ya. Perbedaan bahasa quote unquote dalam gereja. Ini juga terjadi di keluarga, Bapak Ibu yang punya punya anak, orang tua yang punya anak remaja, ya, cara mereka menyelesaikan masalah berbeda dengan cara kita menyelesaikan masalah. Ya, kita lihat dulu masalahnya, kita lihat dulu potensi solusinya seperti apa. Kalau anak-anak muda, penting pokoknya langsung gerak. Ya, yang penting pokoknya selesai masalahnya. Bahkan mungkin cenderung impulsif begitu ya, anak-anak muda ya. Cenderung impulsif, cenderung mungkin cari jalan yang cepat, yang instan. Ya, seringkali kalau ini tidak di-manage dengan baik, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Tension, ketegangan antar generasi. Yang setuju katakan amin, Saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahkan kalau kita sudah punya dua generasi di bawah kita. Kalau kita udah punya cucu, wah, cara bahasanya, linggonya ya udah beda, ya, komunikasinya berbeda. Ya, itu masalah yang kedua atau kenyataan yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini tidak bisa diabaikan, di dalam gereja pun hal yang sama terjadi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan adalah terjadinya jebakan kontekstualisasi. Kita tuh mau, Bapak Ibu Saudara, kita tuh dipahami oleh dunia, kita dipahami oleh budaya. Ya, supaya gereja itu, pakai kata-kata yang sering juga dikutip hari-hari ini, relevan. Betul ya Bapak Ibu? Relevan, supaya relevan gimana? Oh, sekarang kalau nyanyi itu lagunya begini. Oh, sekarang kalau nyanyi itu, kalau dress code itu sekarang pakai rompi misalnya. Ya. Dan seterusnya. Jadi ada upaya untuk menyesuaikan konteks, begitu ya. Nah, tapi ini ada jebakannya, ada dua jebakannya. Ya, saya rindu Bapak Ibu Saudara, walaupun Bapak Ibu mungkin di tempat ini bukan gembala, bukan pendeta, tapi coba belajar untuk mencari hubungannya, koneksinya dengan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sebagai rumah tangga, sebagai jemaat, sebagai pemimpin komsel, saudara bisa lihat ya, apa yang saya sampaikan ini. Yang dua hal ini apa jebakannya? Yang pertama adalah under contextualization. Under itu maksudnya gini, nggak mau berubah. Saya begini nih, ya, saya begini nih. Ya, kita mengisolasi diri. Ada satu pengingat Bapak Ibu Saudara kepada jemaat umat Israel ketika mereka dibuang di Babel, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan datang kepada mereka begini, usahakanlah kesejahteraan di mana aku buang. Betul? Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga. Pada waktu itu ada kecenderungan ini, bangsa Israel mengisolasi diri. Ya, kita harus tanya, alasan mengisolasi diri apa? Oh, supaya kita enggak terpengaruh dengan nilai-nilai dunia, Pak. Supaya waktu itu bangsa Israel enggak terpengaruh sama apa kepercayaan yang ada di Babel. Maksudnya baik ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi terisolasi, menarik diri, ya, dan bahkan cenderung menghakimi budaya. Ya, ini jebakannya yang pertama. Ya, kita terjebak menjadi orang-orang yang sangat legalis. Dan yang berikutnya, jebakan yang sebaliknya adalah begini, terlalu over kontekstualisasi. Ya, terlalu over. Sekarang itu Pak, zamannya kalau pakai celana itu sobek-sobek Pak. Ya, jadi Bapak sebagai gembala kami harus begitu Pak. Oh gitu ya. Iya, kalau bisa pakai celana itu yang pinggangnya di bawah gini Pak. Loh itu kan melorot. Oh enggak, semakin melorot semakin bagus. Saudara bayangkan pendeta saudara
ya datang ke gereja pakai celana melorot gitu, saudara. Ya, ini over kontekstualisasi, asimilasi, menjadi sama dengan dunia ini. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, hanya karena apa? Karena kita pengen diterima. Hanya supaya gereja ini relevan dengan dunia yang ada. Akibatnya apa? Oh, apapun nilainya, apapun value-nya. Ya, kalau puji-pujian itu ya jangan cuma tepuk tangan. Beberapa gereja bahkan tepuk tangan itu sangat dibatasi. Tapi ada beberapa gereja bahkan tidak cuma tepuk tangan. Ayo Bapak Ibu, sekarang seperti anak-anak muda itu, headbanging. Wah, gini-gini saudara. Ya, pulang gereja pusing semua saudara. Butuh obat sakit kepala semua. Saudara perhatikan ya, dua ini terjadi, jebakan ini terjadi. Ya, ini diambil, saya adopsi ini dari satu buku yang berjudul Center Church. Ya, dalam bahasa Indonesianya Gereja Berpusat, ditulis oleh hambanya Timothy Keller. Nah, dia katakan begini Bapak Ibu Saudara, menarik. Kita bisa membuat berhala dari budaya asal kita, atau membuat berhala dari budaya yang kita tuju. Menjadikan berhala itu artinya gini, pokoknya saya seperti ini, saya tidak boleh berubah, saya tidak bisa berubah. Saya begini ini. Ya. Akhirnya apa? Begini ini, sistem itu akhirnya jadi berhala saudara. Kalau tidak seperti itu, saudara tidak mau ke gereja. Atau sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, kita mengagung-agungkan, wah ya benar itu. Ya benar-benar itu pakai rompi, celana robek-robek, ya untuk pakai sepatu yang diinjak belakangnya. Wah keren. Apalagi nanti rambutnya itu dipakai gel dibuat ke atas semua gitu. Ya, saudara kayak anak-anak punk begitu. Wah semakin begitu keren. Saudara bisa bayangkan misalnya Bapak Ibu Saudara seperti Pak Wiono hari Minggu ke gereja rambutnya punk begitu. Ya, saudara bisa bayangin. Ya. Tapi kenapa kita percaya? Wah dengan demikian saya diterima. Saya bisa menjangkau mereka. Tapi kalau itu yang kita paksakan, kita bisa memberhalakan ya satu atau dengan cara yang lain. Ya, jadi dua itu ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, masalah yang ketiga adalah konflik gaya dan substansi. Sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tapi ini sedikit lebih dalam ya. Seringkali kita terjebak yang namanya dengan adiaphora. Apa itu adiaphora? Dibahas oleh bapak-bapak gereja. Adiaphora adalah begini Bapak Ibu Saudara. Adalah segala sesuatu ya tradisi, upacara yang tidak diperintahkan atau juga tidak dilarang oleh Alkitab. Ya, serta bukan tujuannya penyembahan kepada Allah. Jadi adiaphora itu semacam sesuatu yang kita lakukan, kebiasaan kita, tapi itu enggak ditulis di Alkitab dan juga enggak dilarang. Ya, beberapa pandangan menganggap bahwa kalau tidak ada di Alkitab, ya enggak usah dilakukan. Ya, tapi ada beberapa orang, ya selama enggak dilarang, ya enggak apa-apa. Oke, jadi saya tidak sedang mempertentangkan doktrin atau kepercayaan gereja-gereja Bapak Ibu sekalian, tapi saya cuma mau menyampaikan. Seringkali adiaphora atau hal-hal yang nampak luar, ya Bapak Ibu Saudara, itu menjadi yang utama. Misalnya kayak tadi itu, gaya musik, ya, dress code, lalu apa? Alat-alat musik yang digunakan. Saya tuh biasa datang dari gereja yang full musik, Pak. Kalau saya datang itu cuman piano, organ aja, wah. Itu enggak ada hadirat Tuhan itu. Bahaya sekali ngomong begitu ya. Atau sebaliknya, wah, kalau rame begini, wah, ini tidak tertib. Ya. Ini sama aja bedanya. Apa bedanya kalau kita datang ke konser, nonton Dewa 19? Ya, ada pertentangan ini. Sekali lagi saya tidak mau terjebak dalam kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Saya menikmati dua-duanya. Bahkan hari ini saya semakin menikmati lagu-lagu himne, ya lagu-lagu yang liriknya benar-benar di Bapak Ibu sudah diperhatikan, ya dikurasi. Karena saya percaya apa yang kita nyanyikan itu juga sesuatu yang mengajar jemaat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa pilih lagu sembarangan, ya, dan itu terjadi.
Jadi hal-hal yang tidak esensial seperti musik, pakaian, jadwal ibadah, itu dijadikan hal yang utama. Yang kedua, post-truth. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yang salah bisa benar, yang benar bisa salah, betul? Saudara ada, kemarin saya lihat beberapa podcast, hari-hari ini yang ada di pengadilan, ya sesuai dengan berita acara persidangan, itu ternyata nggak terjadi. Dakwaan-dakwaan itu yang diduga mereka mungkin ambil uang atau korupsi atau melakukan kejahatan, ya mereka punya yang namanya mens rea atau niat jahat, itu nggak terjadi. Loh tapi kok ditangkap? Gitu ya. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Itu post-truth. Sesuatu, ini bahaya, yang disukai dan banyak pengikut dianggap sebuah kebenaran. Jadi pokoknya kalau yang gereja, sekali lagi, banyak pengikutnya, ya, itu pasti benar. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menganggap selera dan pengalaman pribadi itu menjadi pengajaran atau prinsip-prinsip teologis. Menjadi hal-hal dogmatis yang diajarkan. Karena saya mengalami demikian, wah berarti ini benar. Ini berbahaya, saudara. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus kembali kepada Alkitab yang punya otoritas tertinggi. Nah, ini yang terjadi, konflik gaya dan substansi. Pertanyaan refleksinya adalah begini. Kita ini seringkali bertengkar atau berdiskusi tentang kemasannya, ya, padahal fondasi kita ini sedang lemah. Kita nggak kuat di hal-hal yang esensi, tapi kita itu ngeramein tentang lampu lah, tentang musik lah, tentang generasi yang cara memuji Tuhannya berbeda lah. Ya. Dan ini yang menurut saya prinsip-prinsip apa yang terjadi di gereja dan prinsip-prinsip apa yang kita harus lakukan, ini menjadi sangat-sangat penting. Nah, dari semua masalah itu Bapak Ibu Saudara, ya, dari masalah konflik dan gaya, jebakan kontekstualisasi, ya, secara psikologis, sosiologis kita berbeda, ada fragmentasi, kotak-kotakan antar generasi. Jawabannya apa? Solusinya. Solusinya yang kita tahu dan kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara, Injil sebagai jembatan, Injil sebagai pendamai. Amin. Efesus 2:14 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu apa? Perseteruan. Kabar baiknya adalah jika Kristus menjembatani antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa ini, bukankah Dia juga pasti sanggup menjembatani kita dengan generasi yang berbeda dengan kita. Amin, saudara. Kalau dengan Allah yang kudus dan kita yang berdosa, Dia menjadi jembatan. Dia menjadi pendamaian bagi saudara dan saya. Apalagi bagaimana kita berelasi dengan generasi demi generasi di sebuah gereja. Dan ini menjadi penting kaitannya dengan intergenerational leadership atau kepemimpinan intergenerasi. Kalau gereja tidak perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, sebelum sesi ini Bapak Ibu Saudara, Pak Pendeta Sandi menyampaikan tentang generasi atau gereja bisa jadi gereja yang menua. Kita bukan gereja yang memuridkan atau menghasilkan murid, tapi gereja yang menua. Ya, yang pada akhirnya kalau gereja itu menua, lama-lama apa? Mati, habis, ditinggalkan. Nah, Injil sebagai pendamai, identitas kita baru di dalam Tuhan, kita satu di dalam Kristus. Jadi kalau hari ini, apapun generasi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara punya generasi yang ada di atas saudara, saudara katakan mereka adalah satu di dalam Kristus. Amin. Ketika kita melihat generasi yang ada di bawah kita, ya, yang mungkin generasinya berbeda, cara pendekatannya berbeda, cara ngomongnya berbeda, cara mujinya berbeda, kita juga akan ngomong, identitas saya baru, kamu adalah satu di dalam, kita semua adalah satu di dalam Kristus. Ya, kita harus bergeser dari yang namanya multi generasi kepada intergenerasi. Ya, nah ini dia Bapak Ibu Saudara. Solusinya bukan begini. Oh kalau begitu digabung aja Pak. Kalau gitu sekolah minggu ditutup, digabung aja. Ibadah minggu itu udah rame aja. Ada.
pendapat yang demikian dan beberapa gereja melakukannya walaupun tidak setiap minggu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi menurut saya pandangan ini ya tidak hanya sekedar digabungkan Bapak Ibu. Tetapi ini yang penting, membangun yang namanya interaksi yang bersengaja. Nah, ini yang penting. Interaksi yang apa? Bersengaja dan semangat melayani setiap generasi dengan kualitas yang sama. Jadi nggak ada lagi Bapak Ibu Saudara second class generation. Nggak ada lagi yang merasa saya dianaktirikan. Kok yang penting semuanya yang umum. Bagaimana kalau kami ini? Nggak ada lagi kami dan mereka mentality. Ya, mentalitas kami dan mereka. Ya, kalau multi generasi bisa jadi hadir di gedung yang sama, tapi terpisah-pisah, nggak ada titik jumpa. Nah, apa yang terjadi kalau intergenerational itu interaksi yang disengaja dan saling membangun. Intergenerasi adalah interaksi, relasi yang sengaja dibangun, ya, relasi yang disengaja, ya. Dan ini harus menjadi sebuah kesadaran bagi pemimpin-pemimpin gereja, ya, pemimpin-pemimpin gereja yang ada. Nah, berikutnya, tidak cuma membuatnya dari multi generasi ke intergenerasi, Bapak Ibu, struktur relasi yang memuliakan Allah. Jadi kita menjadi komunitas, menjadi gereja yang memuliakan Allah. Kalau Bapak Ibu membaca Titus 2, nasihatnya itu bukan cuma untuk anak muda. Ya, nasihatnya itu ada untuk orang-orang yang tua juga di Titus 2 Titus pasal yang kedua ayat yang pertama itu. Ya, nanti saudara bisa baca sendiri sampai ayat yang ke-10 yang saya kutip itu. Gereja menjadi tempat setiap generasi itu dimuridkan. Tidak peduli mereka sudah senior atau mereka masih sekolah minggu, saudara, mereka harus dimuridkan. Dan ini dia, harus memuridkan juga generasi yang sama seperti Kristus. Dan ini memperlengkapi mereka untuk dapat melayani Tuhan dan melayani sesama. Setiap aktivitas atau program menjadi sarana anugerah. Jadi program masih tetap perlu ada enggak? Perlu. Tapi program itu sarana. Program itu alat, bukan tujuan. Kalau programnya enggak ada, digantikan dengan program yang lain, enggak apa-apa. Asal program ini membantu kita menjadi gereja yang memuridkan. Enggak bisa kita mempertahankan satu program. Dari dulu saya masuk ke gereja ini udah ada. Oleh karena itu enggak boleh diubah. Wah. Ya, saudara, setiap aktivitas atau program menjadi sarana anugerah bagi tiap generasi untuk bertumbuh ke arah Kristus. Ayat pertama coba dilihat. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya dengan demikian ayat 10, mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalaupun ada program, pertanyaannya apakah program ini memuridkan? Apakah program ini menghasilkan murid? Apakah program ini memuliakan Allah? Bukan hanya untuk menarik banyak orang datang, hitungannya bukan berapa orang yang datang ke gereja, tapi berapa orang yang dimuridkan. Bagaimana kita bisa memperlengkapi mereka untuk melayani Tuhan. Ya, nah dalam bahasan ini saya mau ngambil satu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Ya, kami pun di gereja lokal kami mengalami. Ya, ada satu masa di mana menurut saya dan ini saya percaya masih berjalan proses. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada pengkotak-kotaan itu. Ya, mungkin tidak disengaja, tidak ada niatan buruk, tapi itu terjadi. Nah, ketika kami setelah COVID, kami melakukan rekrutmen lagi untuk pelayanan demi pelayanan, salah satunya adalah tim multimedia. Ya, terbatas, tidak banyak orangnya, tapi terus bertumbuh oleh anugerah Tuhan. Oleh anugerah Tuhan. Lalu saya belajar satu hal, bahwa ternyata juga ada tim multimedia di sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara. Ya, di sekolah minggu juga ada tim multimedia. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa, ya, kami terus melakukan pendampingan dan membangun relasi. Dan saya bersyukur, ya, beberapa waktu yang lalu yang terjadi adalah begini. Sudah tidak ada lagi, ya, tim multimedia sekolah minggu, tim multimedia umum. Dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat, hari ini pun yang melayani Tuhan di ibadah raya pun,
Itu adalah anak-anak hasil dari proses pemuritan mereka ketika mereka ada di sekolah minggu. Kami duduk bersama-sama, ya, kami duduk bersama-sama, bahkan begini, kami belajar dari teman-teman di sekolah minggu. Kami belajar. Saya minta teman-teman yang senior belajar, ya, ayo buka hati, terima masukan. Nah, hari ini kalau saudara lihat ada tampilan-tampilan di dalam gereja, ada yang berubah. Kalau saudara perhatian, kalau saudara nggak perhatian juga pasti nggak sadar. Tapi kalau saudara memperhatikan betul, ada hal-hal yang berubah. Itu kenapa? Karena kita udah mencairkan atau meruntuhkan tembok pemisah itu. Ini satu contoh yang terjadi di gereja lokal kami. Tentu masih banyak PR-nya, ya, masih banyak Bapak Ibu Saudara. Dan rekrutmen itu terus berjalan. Ya, kita terus memperlengkapi jemaat untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Karena kita nggak mau menjadi gereja yang cuma untuk menyediakan jasa memuaskan customer. Tapi bagaimana mereka, Bapak Ibu Saudara, diperlengkapi dan saling bertumbuh. Ya, pakai kata-katanya Pendeta Sandi, ya, ketersalingan ini penting. Ya, beliau mengatakan begini, ketersalingan itu menghilangkan keterasingan. Saya minta izin, saya kutip itu ya. Ya. Ketersalingan itu menghilangkan apa? Keterasingan. Kadang-kadang kita itu berasumsi, betul? Ibu-ibu ini macem-macem aja mintanya gitu ya. Padahal kita nggak kenal. Padahal kita nggak saling punya relasi. Tapi ketika kita saling, ketika kita berkomunikasi sampai hari ini, contohnya di tim multimedia ini, di gereja lokal kami ini, ya itu terjadi. Tapi banyak hal yang terus perlu dikerjakan. Nah, satu umat perjanjian, ini yang penting, tetapi memiliki beda peran. Jadi it's okay. Kalau anak-anak muda itu kuat, Bapak Ibu Saudara, dan saya bersyukur selama masa pandemi, apa yang kami alami, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kirimkan banyak anak muda. Hari-hari ini ada tim service ya, SOT, saya sampai lupa singkatannya SOT, Brian. Service, Organizer, Team. Ya, tim ibadah, tim pelayanan ibadah. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada SOT. Yang senior pun nggak boleh ngerasa tersaingi. Kenapa? Kita punya peran-peran yang berbeda. Ya kalau kita yang, mohon maaf, ya saya aja yang senior, Bapak Ibu Saudara, baca aja udah pakai kacamata begini. Ya kalau anak-anak mau cepat, sebentar ya, saya ambil kacamata dulu. Wah, kelamaan Pak. Ini harus hitungannya menit ini. Ya, harus pakai ini, earphone itu, komunikasi. Halo, tes, halo. Ya, salah. Yang bagian telinganya ditaruh di sini, yang bagian ngomong ditaruh di sini. Enggak bisa, saudara ya. Oh, kebalik toh, gitu kan. Ya, tapi kalau anak-anak zaman sekarang, mereka lahir dengan gadget, kemampuan itu, dengan skill itu, Bapak Ibu. Enggak apa-apa, beda peran, tapi satu umat perjanjian. Yang percaya katakan amin. Ya, Roh Kudus bekerja secara simultan. Di dalam Yoel 2:28, di Kisah 2 ayat 17, ya Bapak Ibu Saudara, ada yang tua dapat mimpi, yang muda dapat penglihatan. Ya, mimpi bicara tentang masa lalu, mungkin generasi yang senior, tetapi penglihatan bicara tentang masa depan. Kita bekerja bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Jadi esensi gereja yang memegang janji Allah harus menjadi gereja yang lintas generasi, hidup saling memperlengkapi. Ya, sebagai satu anggota tubuh Kristus. Ya, melayani kapan? Hari ini. Jangan ngomong begini, Brian. Sebentar ya, Brian. Atau siapa di sini ya. Kamu saya persiapkan. Tenang aja. Kamu lagi di training ini. Tapi nggak melayani. Sampai 20 tahun, ya begitu aja. Ya, itu bukan intergenerasi. Itu multi generasi. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, kita ada di tempat ini. Bisa jadi saudara ada di posisi Bapak Ibu sekalian. Karena ada orang-orang yang memberikan kesempatan. Karena ada orang-orang yang memberikan panggung itu, kesempatan itu, ruang itu, waktu itu. Untuk saudara buat salah. Untuk kita bisa melakukan bersama-sama. Jatuh, bangun lagi. Salah, dikoreksi. Diberikan feedback. Makanya saya selalu bicara, sempurna belum, berubah pasti, prosesnya terus menerus. Ya, nah ini dia. Ya, yang pertama, yang berikutnya,
Kok sudah dari panjang tadi kok yang pertama ya saudara ya. Yang sehat gimana? Kontekstualisasi yang sehat itu gimana? Adalah bagaimana kita bisa memberi jawaban Alkitab bagi pertanyaan-pertanyaan nyata loh. Budaya dengan bahasa yang dapat dimengerti. Anak muda hari ini ngalami depresi. Alami Bapak Ibu. Mereka depresi. Mereka mengalami kesepian. Jangan diomong begini, dasar anak muda zaman sekarang, dikit-dikit depresi, dikit-dikit healing. Saya dulu, wah kalau udah begitu repot saudara. Halo? Saya dulu, seumuran kamu, wah, saya ada di sawah. Masa anak muda, anaknya sekarang udah nggak di sawah, sawahnya udah nggak ada. Ya, oh gitu ya papi, saya besok ke sawah ya. Ya. Tapi kontekstualisasi yang sehat adalah begini, memberi jawaban ya bagi pertanyaan-pertanyaan generasi hari ini. Tapi jawabannya dari mana? Dari kebenaran firman Tuhan. Bukan asimilasi, ya, tidak hanya sekedar meniru, ya, ATM, amati, tiru, modifikasi, ya. Yang penting pokoknya, oh ternyata anak-anak muda itu seneng kalau ke klub gitu, oh musiknya begitu ya. Oh lampunya harus kelap-kelip begitu ya, oh kita ini kurang kelap-kelip. Wah, kelap-kelip lampu di kota. Wah, itu zamannya Rano Karno nyanyi, sudah. Berarti ditambahin lampu kalau perlu. Kalau bisa masuknya itu gelap-gelapan, sampai ke sandung semua. Wah itu baru namanya gereja anak muda. Apakah begitu? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Ya, kita juga nggak menentang ada lampu-lampu yang digunakan. Tapi tidak hanya sekedar meniru. Tapi juga tidak hanya mengintimidasi, merasa paling benar. Tidak menyerang tanpa empati. Kamu ya, dasar pakai baju gitu, sesat. Wah. Ingat tadi ya, adiafora ya. Ya. Mempermasalahkan hal-hal yang bukan esensi. Ya. Jadi metodenya bisa berganti, caranya bisa berubah, programnya bisa beralih, tetapi kebenaran firman-Nya tidak berubah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar program, tapi membangun budaya. Ya. Keterhubungan kita dengan Tuhan dan sesama itu menjadi proses atau esensi proses perjalanan iman kita. Percuma kita punya program di gereja yang baik, ya, enggak pernah ada salahnya, tapi enggak membangun ruang jumpa. Ya. Pergeseran dari acara-acara besar kepada relasi yang intimate, yang otentik. Itu yang hari ini di Pre-IDMC ini mungkin sesuatu yang kita perlu renungkan bersama. Menciptakan ruang jumpa dengan sengaja. Ya, tempat di mana setiap pribadi memiliki peran dan saling menajamkan sesama. Ya, contoh tadi ya, tim multimedia yang sudah saya sampaikan tadi. Sekarang saya masih ingat ada satu anak muda, ya masih SMP dulu, sekarang udah SMA, namanya Jojo, saudara. Ya, pegang kamera, motret-motret di ibadah yang umum. Anak-anak muda diperlengkapi bisa melayani Tuhan di musik, di ibadah raya. Saudara, itu adalah titik-titik jumpa. Itu adalah ruang-ruang jumpa kita. Ya, dan di mana ada Bapak Ibu Saudara klarifikasi. Ya, ada 3C saya katakan. Clarify, confront, and console. Artinya kita mengklarifikasi. Yang esensi apa sih? Kalau nggak esensi jangan diributkan. Mungkin cara bajunya berbeda, mungkin gaya rambutnya berbeda. Ya, ada yang rapi, ya, ada yang gundul separuh, misalnya gitu. Ya, asalkan itu kan nggak esensi, tapi itu mengganggu mata saya Pak. Ya sudah jangan lihat. Masa dicukurnya separuh gitu. Ya, itu kan merusak estetika loh ya. Kalau gitu jangan lihat, itu nggak esensi, nggak ada hubungannya sama keselamatan. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, klarifikasi, tanyain, kamu potong gitu kenapa? Oh, saya lagi syuting film. Oh, ya sudah. Ya, kayak Jet Li itu ya. Lalu bangun, konfront ya, clarify, konfront, hadapi mereka. Ya, lalu hibur, ya, saling menghibur. Injil harus ada dalam percakapan nyata kita.
Injil Kristus bukan hanya ketika kita baru saja diselamatkan, tetapi justru ketika hari ini kita ada dalam perjalanan bersama dengan generasi yang berbeda. Langkah konkretnya sekarang, ya langsung masuk sebentar lagi pertanyaan. Langkah konkret, yang pertama to listen, ya banyak mendengar, ya bukan pakai bahasa Jawa to listen ya ditulis. Ya. Memang kreatif ya Bapak Ibu Saudara. To listen, untuk mendengar. Adakan generational listening. Ya, circle, session. Ya, mendengar. Yang kedua, to share, membagikan visi misi. Ya, itu harus menjadi tidak cuman slogan ya di sebuah gereja yang besar dituliskan, tetapi sesuatu yang dihidupi, sesuatu yang di-share. Harus menjadi sesuatu yang dihidupi bersama secara korporat. Yang terakhir melakukan, to do, belajar untuk melakukan bersama-sama. Ya, apakah sempurna? Belum. Tapi kebersamaan itu lintas generasi bahkan menjadi sangat penting. Menjadi teman seperjalanan dalam merupa Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, dari tadi yang terakhir terus. Respon Injil kita percaya hari ini oleh Injil Kristus. Tembok pemisah itu, antara Allah yang kudus dan kita yang berdosa sudah diruntuhkan. Kalau itu sudah terjadi, saya percaya kita pun hari ini dimampukan Tuhan untuk membangun jembatan generasi sebagai murid Kristus yang sejati. Yang kedua, membangun lingkungan yang aman bagi pemimpin-pemimpin yang baru untuk mereka dapat dilahirkan dan melayani bersama-sama lintas generasi demi Injil Kristus diberitakan. Jangan sampai too comfortable. Ya, jangan cuma bicara tentang sitting capacity. Ya, Pak Sandi selalu mengingatkan, tempat duduknya penuh apa enggak? Tapi bagaimana kita memikirkan berapa orang yang sudah kita kirim, berapa orang yang sudah kita muridkan, berapa orang yang kita udah sending untuk memberitakan Injil Kristus Yesus. Sebuah janji untuk masa depan. Bapak Ibu, saya tutup dengan kisah 2 ayat yang ke-39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu lah, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu membangun jembatan generasi ini bersama-sama. Soli Deo Gloria. Saya serahkan ke Yuliana. Terima kasih Pak Angga untuk suatu pemaparan materi yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom maupun yang ada di lokasi di diaspora di Malang. Sungguh suatu sukacita ya kita bisa sama-sama hadir melayani dan satu teknologi yang ada bisa bertemu walaupun terpisah-pisah dari berbagai kota di Indonesia. Saat ini saya minta izin Bapak Ibu untuk bisa menyalakan kamera karena kami mau dokumentasi dulu sebelum kita melanjutkan untuk acara kita berikutnya. Jadi mohon bantuannya, saya ingin merimove diri saya supaya saya bisa dokumentasi. Ya, silakan Bapak Ibu, tolong kameranya dijalankan. Ini satu momen yang cukup unik ya, di mana kita dikoneksikan dari berbagai kota di Indonesia. Saya akan tunggu 1-2 menit. Ya, terima kasih teman-teman dari tim diaspora juga bisa menunjukkan diri. Mantap. Ya, baik. Saya menunggu. Sudahkah? Apakah masih ada 1-2 orang lagi yang mau menyalakan kamera? Ini masih dalam proses nih, masih bergerak terus, Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu, sambil kita menunggu. Ya, sambil kita menunggu ini Bapak Ibu beberapa teman. Saya juga mau mengingatkan habis ini kita akan masuk ke masa tanya jawab, bisa mulai dipikirkan kalau ada tanya jawab yang mau diberikan, ada pertanyaan yang mau diberikan bisa langsung di chat, terutama untuk teman-teman yang di Zoom. Yang untuk onsite nanti bisa diberikan kesempatan juga untuk onsite bisa menanyakan pertanyaannya langsung. Baik, saya akan mulai mengambil foto untuk Bapak Ibu yang di Zoom. 1, 2, 3. Harap ditahan dulu ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu tidak mungkin kurang tahu saya di halaman berapa. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, harap kesabarannya. 1, 2, 3, senyum.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada teman-teman di Diaspora Malam. Silakan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk pemaparan yang luar biasa. Ya, jadi kita dipanggil untuk menjembatani generasi, bukan untuk memisahkan generasi. Kita harus bisa menciptakan ruang jumpa bagi generasi supaya kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Baik, mohon izin Pak Angga, apakah bisa slide ini atau bahan-bahan dari khotbah presentasi Bapak tadi bisa dibagikan ke peserta dalam bentuk PDF? Boleh, baik. Bisa Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan bagikan dari grup yang sudah tersedia. Baik, kita bersyukur hari ini bahwa kita datang dari berbagai bukan aliran ya, dari berbagai gereja dan kota ya. Saya sapa dulu dari Surabaya. Oke, lambaikan tangan. Oke, tepuk tangan untuk Surabaya. Dari Cilacap. Wah, ada juga dari Cilacap. Waduh. Kemudian dari Pematang Siantar. Wow. Kemudian dari Manado. Oke, tepuk tangan untuk Manado. Dari Serpong. Wow, dari Serpong ya. Dari Wates. Ini pasti diaspora nih Wates ini ya. Kemudian dari Malang ya, bersyukur Bapak Ibu Saudara kita semua bisa hadir dan untuk mendukung kegerakan dari kegerakan kemuritan di Indonesia Bapak Ibu Saudara kita berikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang di Zoom bisa melalui QRIS yang sudah tersedia saat itu, yang sudah tertera saat ini, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada onsite di Malang bisa langsung memberikan persembahan, dan persembahan kita hari ini kita gunakan untuk mendukung kegerakan kemuritan di Indonesia. Kita berdoa, Tuhan, kami percaya kegerakan kemuritan di Indonesia akan semakin berkembang dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Injil, kuasa Injil itu akan semakin ditegakkan di tengah-tengah kekristenan yang ada di bangsa ini, dan setiap kami di Indonesia dan setiap gereja-gerejamu semakin bersatu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pengumuman Bapak Ibu Saudara, nanti pada tanggal 24-25 April 2026 di situ akan ada IDMC Leadership Summit 2026. Bersama Reverend Randy Pope dan juga Reverend Tony Yeo. Ya, ini yang Reverend Tony Yeo tentu kita sudah tidak asing lagi. Itu akan dilaksanakan tanggal 24 sampai 25 April 2026 ya, secara live relay dari Surabaya dan akan direlay ke berbagai kota di Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar mulai sekarang. Early bird-nya itu 350.000 itu sampai pada akhir Februari. Jadi cepat saja karena tempat terbatas. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Surabaya bisa langsung mendaftar, dan kemudian setelah itu akan berubah harganya menjadi 450.000 ya. Untuk keterangan lebih lanjut Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi WhatsApp yang ada, WhatsApp IDMC yang tertera di pengumuman saat ini. Ya, jadi akan dirilai ke berbagai kota di Indonesia. Dan di situ ada berbagai kota yang sudah siap untuk merilai, dan ini ada beberapa flyer yang sudah siap. Mereka adalah yang pertama dari Semarang ya. Dari Semarang itu dari Gereja Stadion Semarang itu juga siap untuk dirilai. Bapak Ibu Saudara yang ada di Semarang bisa langsung mendaftarkan diri dengan harganya Rp150.000 ya. Kemudian ada juga dari Pekanbaru, itu ada di GKKK Pekanbaru, Gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Ya, harganya juga sama ya, 150.000, bisa langsung mendaftarkan diri. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa menghubungi WA yang tertera. Kemudian juga ada dari GMIM Kristus Manado, Gemim Kristus di Manado, luar biasa ya.
Harganya 100.000 Bapak Ibu Saudara ya. Jadi lebih murah di Manado. Saya mau ke Manado saja. Silakan. Baik, kemudian di Kota Malang, nah, Diaspora Sejahtera selalu kita ikut terlibat aktif dalam kegerakan kemuritan di Indonesia ya. Di tempat ini Bapak Ibu Saudara jangan lupa daftarkan segera setelah ini bisa menghubungi WA yang tersedia. Kemudian di Jakarta, di GKJ Kartini Jakarta ya. Itu harganya 200.000, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan langsung. Kemudian di Bandung juga, di Bandung ya, di Sekolah Tinggi Teologi Bandung ya. Harganya juga 150.000, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan segera setelah ini ya. Dan ini ada beberapa pre-IDMC seri seminar ya secara online hari ini tanggal 20 Januari bulan lalu sudah dilakukan di Surabaya dan hari ini 21 Januari ya di Malang, 21 Februari maksud saya ya. Dan nanti ada pada tanggal 10 Maret Bapak Ibu Saudara. 10 Maret itu judulnya adalah transisi kepemimpinan dalam pandangan Alkitab dan implementasi di gereja modern. Pembicaranya adalah Bapak Pendeta Andreas Halim. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, kita akan belajar bersama. Dan yang terakhir adalah 11 April. Jadi pre-IDMC ini akan diadakan secara berkala supaya pada saatnya kita mengikuti IDMC untuk Leadership Summit 2026 kita sudah siap untuk bergerak bersama-sama supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Itu pengumuman dari kita dan selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara bisa yang sudah tadi mempersiapkan jawaban bisa langsung tulis di chat mempersiapkan pertanyaan bisa tulis chat di Zoom ya Bapak Ibu Saudara, dan yang onsite di Malang bisa langsung tanya, bisa langsung menjawab, bisa langsung bertanya dan nanti Pak Angga akan menjawab. Ya, yang dari Zoom sudah ada pertanyaan? Yang dari onset, nah ini kayaknya dari Malang ini, woi sudah enggak tahan untuk bertanya. Silakan Pak. Ada. Woi luar biasa ya, berarti penjelasan Pak Angga itu sudah jelas semua. Luar biasa. Oke, dari Zoom ada yang bertanya, Bapak Ibu Saudara yang di sini kalau mau bertanya silakan ya Bapak Ibu Saudara, jangan pulang dengan membawa pertanyaan. Apa di situ bisa dimunculkan di sini Pak? Di mana? Ya. Bisa ya, saya bacakan ya. Oke, dari Pak Glenn Warau, apa indikator bahwa gereja benar-benar berhasil menjembatani generasi? Iya, Bapak Ibu. Enggak ada pertanyaan itu bisa dua ya. Bisa jelas sekali atau memang ya atau sudah pada ngerti semua. Jadi ini mah oke. Oh tadi ya Pak Glenn ya. Ya tandanya apa Bapak Ibu? Kami pun sedang belajar ya Bapak Ibu sekalian, semua kita dari peserta dan kami yang ada di DMC juga. Tapi satu hal bagi saya yang bisa saya sampaikan adalah yang tadi paling tidak indikatornya adalah ketika setiap generasi nggak merasa lagi ada second class. Ya, ketika mereka sudah merasa nyaman. Saya enggak bicara bahwa
pertama, tiap semuanya harus digabung. Ya, semua ibadah harus digabung. Tidak juga demikian. Tetapi masing-masing generasi atau bahkan masing-masing kategori yang ada di dalam gereja tersebut merasa aman dengan pelayanan mereka. Mereka tidak merasa second class, mereka tidak merasa diabaikan, ya, tapi dengan sengaja juga dilibatkan. Jadi ada kolaborasi yang bersengaja. Bukan dimanfaatkan. Ya, banyak anak-anak muda juga seringkali dalam beberapa waktu atau beberapa kesempatan itu merasa cuman dipakai ketika mereka dibutuhkan. Ya kita pas waktu jadi panitia, ya ini kita dibutuhin. Tapi waktu kita sendiri ngadain acara nggak pernah didukung, nggak pernah didatengin. Ya, yang sama senior-senior pun, ya para majelis atau pengurus gereja nggak pernah ada yang mau mampir datang ke acara kami. Nah, kalau itu sudah tidak ada, tentu ini dengan feedback, ya kita bangun relasi, bangun hubungan. Kita tahu tadi ya. Konfront, ya Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi mereka, ya kita berkomunikasi dengan mereka, maka dari situ kita sudah mulai melihat apakah masih ada kecenderungan, tentu nggak bisa lepas, ya tapi satu hal paling tidak itu sudah menjadi indikator yang baik. Baik. Cek. Baik, terima kasih Pak Erlangga. Saya baca selanjutnya Pak, ini cukup panjang, jadi saya dari sini saja. Agak diturunin dikit. Oke. Saya bacakan sesuai dengan arah bahasan kita hari ini, menjembatani generasi. Yang menggelisahkan saya adalah kondisi relasi antar generasi, ortu dan anak, gereja dan jemaat pada era kebebasan komunikasi digital tanpa batas ini adalah mana tadi? Bentar. Sorry. Adalah sulitnya memahami cara berkomunikasi yang bisa nyambung dengan pola pikir generasi masa kini. Hal apa yang sederhana, konkret dan relevan yang dapat dilakukan agar nasihat dari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dapat diterima dan nyambung secara logika anak-anak? Apakah gereja ada rencana program khusus untuk melatih ortu menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Dari Pak Daud, Pak. Ya, tentu masing-masing gereja punya prioritas dan punya program, ya. Tapi di gereja kami masalah parenting menjadi salah satu yang utama beberapa tahun terakhir. Ya, kami dengan rutin bekerjasamakan atau mengadakan acara-acara parenting, ya, bahkan di bulan Maret nanti. Ya. Nah, salah satu caranya adalah berkolaborasi, ya. Satu bidang tidak bisa melayani Tuhan sendirian, ya. Ada kolaborasi, ada hal-hal yang memang harus disengaja untuk mereka dapat bertemu, ya. Makanya tadi salah satunya kan to listen, untuk mendengar mereka, untuk membangun relasi dengan mereka. Memang itu perjalanan yang panjang dan mungkin berbatu, ya, terjal, tapi itu harus dilalui. Ya, harus dilalui. Makanya jawaban yang pertama adalah kekuatan kita bukan terletak pada diri kita sendiri, tetapi pada Kristus yang telah menjembatani kita. Dengan kuasa Injil Kristus, kalau dia menjembatani Allah yang kudus dan kita yang berdosa, maka dengan kekuatan Injil yang sama kita juga bisa mendengar, ya, anak-anak yang mungkin bahkan bahasanya saja kita nggak bisa tahu, nggak bisa paham. Saudara perlu duduk dengan mereka. You need to spend time with them. Kita perlu waktu. Dan itu semua waktu. Makanya ada satu buku yang ditulis oleh Pendeta Joy Bonifacio, ya, namanya Lego Principle. Dia katakan pemuritan itu, ya, slow is fast, small is big,
Slow is fast, artinya apa? Membangun hubungan itu nggak bisa sehari semalam, Bapak Ibu Saudara. Itu perjalanan yang panjang dan terus menerus. Ya, dan itu terjadi selama kita hidup. Ya, jadi menurut saya itu yang kita perlu lakukan. Ya, jadi ya memang sangat sulit. Jangankan kita begini, kita kan seringkali ngerasa sulit memahami anak muda ya. Betul ya Bapak Ibu? Kalau saudara berbincang dengan mereka juga akan katakan yang sama. Saya nggak ngerti papa saya itu gimana sih. Sama. Mereka juga punya kesulitan yang sama untuk memahami generasi yang sebelumnya. Nah, kenapa kita nggak membangun titik jumpa itu? Ya, kenapa kita tidak membangun relasi itu? Dan ada istilah yang saya pernah dengar juga dari Pak Pendeta Sandi, gereja perlu jadi itu ligamen, perekat. Ya, ligamen, Bapak Ibu tahu ligamen ya? Ligamen itu yang menghubungkan antar sendi-sendi kita ya. Ya, kadang-kadang itu tidak dianggap penting. Tapi kalau nggak ada ligamen kita nggak bisa saling terhubung. Nah, harus ada upaya untuk menjadi ligamen itu. Harus ada upaya-upaya yang disengaja. Itu pemuritan, itu kemuritan, itu discipleship. Dan gereja harus menjadi tempat di mana ruang-ruang itu sengaja dibangun. Ya, jadi sengaja dibangun. Jadi itu akan meruntuhkan nanti ya ego sektoral itu ya, kalau saya mau pakai bahasa pemerintahan itu. Ego sektoral itu hanya runtuh. Kenapa? Karena kita tahu, wah ternyata yang wanita, yang komisi wanita pun butuh yang anak-anak, komisi anak pun butuh. Ya, seperti yang nanti misalnya contoh aja di gereja lokal, ya seminar parenting itu dilakukan oleh sekolah, ya yayasan bekerja sama dengan wanita, ya kalau nggak salah ya dengan teman-teman di pastoral. Ya, jadi saya berharap tidak ada jalan mudah, ya, tapi kita dimampukan Tuhan. Harus dijalani, ya. Jadi harus dibangun, ya, ruang-ruang titik jumpa itu. Pertanyaannya adalah begini: kalau kita menganggap mereka sulit untuk dipahami, berapa lama kita sudah habiskan waktu kita untuk duduk sama mereka? Saya sendiri seorang guru, saya seorang pendidik, ya, memulai karir saya sebagai seorang guru, Bapak Ibu Saudara, ya. Berapa lama kita duduk sama mereka untuk memahami pola pikir mereka. Dan saya mau katakan ketika kita sudah dapat hati mereka, kita sudah membangun relasi itu, maka kepercayaan itu akan tumbuh. Kalau kepercayaan itu tumbuh, Bapak Ibu Saudara, saudara mau ngomong apa aja masuk. Bahasanya mungkin lain, cara saudara mungkin berbeda. Tapi karena sudah punya relasi, sudah punya kepercayaan, ya, dan itu butuh waktu, ya, maka tidak lagi jadi masalah. Baik, terima kasih Pak Erlangga. Jadi memang penting sekali untuk parenting ya di tengah-tengah, apalagi di tengah-tengah jemaat gereja. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Yohanes Supianto, jelaskan bagaimana menjangkau generasi yang berbeda, bahasa and status sosial ya. Ya, siap Pak Yohanes. Ini dari Cilacap ya. Dari Cilacap. Ya Pak Yo, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bagaimana menjangkau generasi yang berbeda. Ya, nah Bapak Ibu dalam beberapa kasus misalnya saya ambil contoh yang lain, kita itu nggak bisa langsung nyambung dengan anak-anak kita, betul? Ya, dengan generasi anak-anak kita. Saya sering dipanggil di sekolah untuk bicara di depan anak-anak. Ya, anak-anak itu bisa SMP, bisa SMA. Saya sudah pesan sama sekolahnya, kayaknya udah waktunya deh kalian cari pembicara yang lain yang lebih muda. Karena saya nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti. Saya nggak bisa relate dengan apa yang mereka nyanyikan, lagu apa, film apa yang mereka tonton, game apa, saya nggak ngerti. Lalu menariknya gini, satu saat saya diundang dan saya berusaha untuk tadi lebih kontekstual. Maka saya belajar, ternyata Gen Alpha ini punya bahasanya sendiri, ya, mewing. Ya, skibidi, ya, apalagi saya sekarang race, ya. Oh, you have race. Oh, Pak Frank itu have race. Race itu opo, R-I-Z. Race saya pelajari, buka kamusnya. Oh, race itu karisma. Oh, jadi kalau ngomong karisma kan lama ya. Jadi anak muda itu ngomong race. Oh, you have race. Ya. Jadi saya belajarin itu. Saya siapin, saya maksudnya kasih contoh kan.
ke anak saya, besok ayah mau ngisi di tempatmu, nanti ayah ngomongnya gini ya. Apa respon anak saya? No ayah, jangan katanya. Stop, jangan ngomong gitu. Kalau kita ngomong nggak apa-apa, tapi kalau ayah ngomong lucu katanya, nggak bakal didengerin, malah diketawain. Untung saya test the water ya, untung saya cek dengan anak saya. Kenapa? Karena kita tidak lahir dalam generasi ini. Kalaupun kita bisa ngerti, kita ngomong sama mereka, lancar, diketawain. Lalu gimana caranya jangkau generasi yang seperti ini? Muridkan anak saudara. Kalau saudara punya anak, kalau kita punya generasi yang kita bisa jangkau, muridkan mungkin anak sendiri, mungkin beberapa anak-anak di gereja, kita bisa bangun hubungan, mereka udah percaya sama kita punya relasi. Prinsip kemuridan adalah begini, tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ketika kita memuridkan, misalnya saya memuridkan anak saya, maka yang terjadi apa? Proses multiplikasi pemuridan itu harus terjadi antara dia dan teman-temannya. Saya tidak bisa jangkau teman-temannya, tapi anak saya ketika diajar, ketika di-training, ketika dimuridkan, dia bisa menjangkau generasinya. Amin Bapak Ibu. Jadi itu yang terjadi. Sama seperti yang status sosial dan seterusnya. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau saudara punya status sosial yang berbeda, Bapak Ibu Saudara harus bisa membaca situasi. Ya, baik mereka yang mungkin lebih punya status ekonomi yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Ya, kita minta hikmat Tuhan. Tapi satu cara adalah pemuridan tidak pernah berhenti dengan dirinya sendiri, dia harus bisa dimultiplikasikan, melakukan hal yang sama yang mereka alami kepada orang lain juga. Dengan bahasa mereka, dengan cara mereka, ya dengan budaya mereka. Itu kan yang dilakukan oleh para misionaris. Ya, mereka masuk ke satu tempat, mereka menjangkau beberapa orang, dan beberapa orang itu akhirnya menjangkau suku-suku yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi. Baik. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Yohanes. Kemudian pertanyaan dari Bapak Sindu Prawira, bisa diberikan contoh, apakah program atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Erlangga untuk melakukan pemuridan intergenerasi, manakah yang dirasakan efektif dan mana yang kurang efektif? Iya, jadi terima kasih Pak Sindu, ini juga kakak rohani saya, mentor saya. Ya, jadi menurut konteks yang kita sudah lakukan di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa tidak semua atau tidak setiap generasi punya ciri khasnya sendiri, ya. Ya, jadi pendekatannya bisa berbeda-beda, tidak harus generik, tidak harus sama. Ya, itu yang kita hari ini lakukan. Dan begini Bapak Ibu, seringkali, ya, ini menurut pengalaman ya, dan juga teman-teman staff, teman-teman pastoral juga mengalami, gereja ini adalah gereja yang sudah cukup lama. Kita sudah, ya kalau dibanding GKI Pregbun, jauh lah ya, mereka udah 100 tahun lebih saudara ya. Kita masih 20-an saudara ya. 30-an, sorry. 30-an Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan kita harus melihat, kadang-kadang program ya yang saklek begitu, itu it doesn't work, nggak bisa dilaksanakan. Ya, program dan kegiatan yang kita sudah lakukan seringkali harus disesuaikan memang. Nah, contoh aja yang paling baru ya, kami hari-hari ini mengadakan spiritual journey. Ya, spiritual journey kita adakan ya Bapak Ibu Saudara, tapi itu enggak langsung 1 tahun itu langsung diumumkan. Beberapa daripada kita mungkin tahunya yaitu diumumkan lalu ada yang mendaftar. Tapi itu sesungguhnya sudah dipersiapkan bahkan 5 tahun sebelumnya, itu sudah mulai dibicarakan. Ya, mulai ditanamkan. Ya tadi seperti penanaman visi tadi. Misinya apa, visinya apa. Ya, kalau pemimpin enggak mengerti atau tidak mengajak para jemaatnya untuk memahami kita ini mau dibawa kemana, maka apapun programnya itu pasti akan tidak disambut dengan baik. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di apa yang kami alami di gereja lokal ini, Bapak Ibu juga menjadi saksi, ketika itu sudah mulai menjadi bahasa yang sama. Ya, sejak mungkin tahun 2012, kami memfokuskan diri pada gereja yang kembali kepada pemuridan. Kami
mengikuti IDMC, beberapa kali ngirimkan orang juga, ikut beberapa orang, nggak mudah. Ya, selalu saya mendengar pertanyaan-pertanyaannya, modulnya apa, bukunya apa, materinya apa, dan selalu jawaban dari mereka juga, ya dari apa yang saya pelajari, baik yang di Philippines, baik yang di Singapura, selalu katakan, it's not about the material, bukan tentang materinya, bukan tentang programnya, tapi tentang kehidupan yang dibagi. Maka yang terjadi adalah bangun relasi. Ya, apa yang saya lakukan adalah saya mulai membangun circle. Orang-orang di sekitar saya ya pelan-pelan ya pakai kata anak-anak zaman now diracuni gitu ya. Ya, mulai dibagi visi. Ya, ajak ngopi bareng, ya ngajak makan bareng, dan itu pun saya harus akui, saya bisa jadi kurang intensional, kurang komit gitu ya. Tapi itu terjadi beberapa tahun. Ya, sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara itu menjadi kosakata yang sama. Ya, bahasanya sama, menjadi murid Kristus, memuridkan, kemuritan, pemuritan, itu sudah bukan lagi sesuatu yang asing di telinga kita. Nah, ketika itu terjadi, circle itu yang akan membantu kita. Nah, programnya apa, kegiatannya apa Pak? Ya itu tadi, kadang-kadang hal-hal yang informal, saya ajak bicara, saya bagi hidup, bagi visi, lalu saya ajak bersama-sama untuk mengikuti program ini, seperti IDMC misalnya. Ya. Seperti IDMC. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ketika relasi itu udah ada, dan kepercayaan itu sudah terbangun, mereka enggak ngerti mau dibawa kemanapun, mereka mau ikut, betul? Tapi kalau nggak ada kepercayaan, nggak ada hubungan, ayo ikut saya, mau kemana? Tunggu dulu, berapa lama? Ya, nanti di sana ada apa? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan, ada banyak hal-hal yang membuat mereka curiga, karena mereka nggak tahu. Mereka tidak punya hubungan relasi dengan kita. Ya, jadi yang kurang efektif menurut saya itu tadi program-program yang lama yang sifatnya tidak memperhatikan konteks, ya, tidak memperhatikan audiensnya. Dan puji Tuhan setelah itu dirubah. Sekarang kami launch tahun lalu ya, kami launch kelas manusia baru 1. Saya katakan sama tim pastoral, mari kita nggak punya ekspektasi yang tinggi. Saya bilang sama Pak Dimas, kalau bisa 20-30 orang aja udah bagus yang daftar. Tapi puji Tuhan akhirnya kita tahu yang akhirnya lulus adalah yang daftar 180 orang dan yang lulus 170 orang. Ya, jadi untuk program pertama atau untuk kelas pertama itu menurut saya baik sekali, dan itu lalu dilanjutkan ke batch yang kedua dan seterusnya. Demikian Pak Sindu, mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Angga untuk penjelasannya. Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Zoom, sepertinya terakhir ini ya. Bagaimana dari Ibu Su Chuan, bagaimana menghadapi gap psikologi dan sosiologi jika tidak ada jalan tengah yang memadai antara jebakan kontekstualisasi, mana lebih baik, isolasi atau asimilasi? Terima kasih. Kalau harus diperhadapkan, kita harus jadi sama seperti dunia ya, mending kita menarik diri. Itu bagi saya penting ya. Jadi kalau disuruh memilih ya, berarti kalau kita harus jadi sama, asimilasi aja begitu. Menurut saya kok kurang tepat. Tapi kalau asimilasi murni, jadi sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, itu spektrum. Ya, jadi itu ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Dan kadang-kadang kita disuruh memilih di antara keduanya, betul? Ya, biasanya ada hal-hal kompromi-kompromi. Saya melihat beberapa gereja sudah mulai, misalnya, ya udahlah, nggak apa-apa, celananya sobek-sobek, tapi ada tembelannya ya. Saya udah ngelihat itu. Walaupun menurut saya itu agak maksa juga. Ya, jadi mending nggak usah aja, ya pakai celana biasa, sobek-sobek juga nggak ngapain sih gitu kan. Tapi ada juga seperti itu. Jadi berusaha untuk relate, berusaha untuk kontekstualisasi, tapi ada hal-hal yang masih dibatasi. Tapi kalau disuruh memilih, Ibu Su Chuan, antara isolasi dan asimilasi, tentu sebenarnya dua ekstrim itu perlunya dihindari. Kita perlu yang ada di tengah. Tapi kalau sampai Bapak Ibu Saudara kita harus diperhadapkan kepada menjadi sama dengan dunia, jawaban saya tentu kita harus kembali kepada kebenaran firman. Ya, dosa adalah dosa, ya sin is sin, ya kita nggak boleh kompromi.
Tapi di satu sisi kita harus terbuka kepada orang-orang yang berdosa, karena gereja harus menjadi tempat buat semua. Ya, jadi sekali lagi kontekstualisasi ini bukan A atau B, tapi spektrum. Jadi di antara A dan B itu selalu kita bisa lihat. Tapi jalan yang terbaik adalah sekali lagi, bagaimana kita oleh Injil Kristus dimampukan untuk menjangkau mereka dengan kasih yang sudah saudara dan saya alami. Tentu itu tidak mudah, jawabannya nggak bisa saklek A atau B, tapi kalau disuruh milih ya jangan sampai kita kompromi dengan dunia. Ya, jangan sampai kita mau berbuat dosa hanya ya semata-mata kita mau menjangkau mereka. Ya, menurut saya itu sesuatu yang mungkin harus dihindari. Ya, itu Pak Franky. Baik, terima kasih Pak Erlangga. Ada satu lagi pertanyaan dari audiens Pak. Ya, saya bacakan saja karena bagaimana gereja menyikapi kompetisi antar gereja, di mana tanpa atau dengan sadar gereja lain berlomba-lomba melalui program penjangkauan jiwa anak-anak muda di banyak gereja tersebut. Sehingga banyak gereja kehilangan banyak anak muda, sehingga pekerjaan misi jangkau jiwa melalui anak-anak muda juga terhambat. Ya, bergabunglah dengan DMC. Ya, karena di DMC ini Bapak Ibu Saudara, ya kita itu datang dari berbagai macam gereja. Saya berteman, saya banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman dari GKT, dari Kalam Kudus, ya minggu depan atau berikutnya nanti ada Pak Andreas Halim dari GKA, Gracia, dari Gloria, dari Elion, dari GKI, Bapak Ibu Saudara dari GBI, dari berbagai macam gereja. Satu hal Bapak Ibu Saudara, yang kita harus sama-sama percaya bahwa setiap gereja adalah satu anggota tubuh Kristus. Pertanyaannya menurut saya kita harus tegas. Kita tidak sedang berkompetisi. Pertanyaannya adalah begini, kalau saudara melihat ada gereja lain, ya mereka bisa menjangkau jiwa, kita harusnya senang atau sedih? Harusnya senang. Ya Bapak Ibu Saudara. Masalahnya yang terjadi adalah mereka menjangkau jemaat kita. Nah, itu kan yang sering jadi masalah kan? Ya, itu kan yang jadi masalah. Makanya sesama hamba Tuhan dilarang saling mendahului. Harus bangun relasi. Ya, harus bangun relasi. Jadi seperti Pak Sandi, Pak Sindu, ada beberapa tadi saya lihat Pak Andreas Halim juga hadir, Bapak Ibu Saudara, Pak Emil Suot, saya diundang ke GKT, ya, saya ada melayani di berbagai macam gereja karena kita satu anggota tubuh Kristus. Cara kita menyampaikan mungkin berbeda, ya Bapak Ibu Saudara, gayanya mungkin berbeda. Tapi selama kita bisa berfellowship bersama, selama kita bisa ngopi bareng, Bapak Ibu Saudara, ya bukan hanya kopi yang mempersatukan kita, tapi lebih daripada itu Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, harus menjadi pemersatu di antara anggota tubuh Kristus. Baik, itu tadi pertanyaan dari Ibu Winarni. Terima kasih untuk kekerannya, untuk ya dampak sosial, dampak dari gereja-gereja ya sekarang. Kita berdoa supaya gereja-gereja tetap bersatu ya tanpa memindahkan anggota-anggota yang lainnya, tapi kita murni untuk memuridkan, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Erlangga. Kita sudah sangat diberkati pada saat siang hari ini, dan pengumuman terakhir Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya umumkan untuk seri seminar pre-IDMC yang ketiga, yaitu dengan judul Transisi Kepemimpinan ya dalam pandangan Alkitab dan implementasi di gereja modern pada hari Selasa 10 Maret 2026 ya. Itu juga dari melalui Zoom meeting, Bapak Ibu Saudara bisa langsung mendaftarkan sekarang dari QRIS atau dari barcode yang ada yang tertera
di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya hari ini kita diberkati dan kita diperlengkapi, kita pulang dengan kesehatian, satu kesehatian, bahwa generasi kita yang ada di luar sana bukan untuk dijauhi atau dipisahkan, tapi harus kita jangkau supaya mereka juga boleh mengenal Kristus dalam kehidupannya dan menjadi berkat bagi generasinya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang diberkati, lambaikan tangan dan berikan tepuk tangan yang di sini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Untuk yang terakhir, mari saya undang yang di sini untuk bangkit berdiri dan saya mohon Bapak Pendeta Emil Sword untuk bisa berdoa bagi setiap kita sekaligus menutup pertemuan kita. Saya persilakan Pak Emil. Bisa di-unmute Pak. Baik, mari kita berdoa dan saya mengucap syukur saya melihat semakin panas, semakin bergairah untuk menyongsong konferensi IDMC nanti. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih biarlah apa yang kami lakukan hari ini sungguh memuliakan Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami semua sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang yang sungguh mau menjadi pemberita-pemberita kebenaran, dan kami mau menjembatani intergenerasi ini dengan baik. Ya Bapa, tolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dan biarlah itu semua Tuhan berkati, jadi murid-murid yang berdampak, yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, inilah kami, dalam nama Yesus kami tutup seminar hari ini, dan biarlah apa yang sudah kami dengar boleh kami sampaikan juga kepada orang lain demi kemuliaan nama Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Emil. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua yang sudah hadir, baik yang onsite maupun melalui Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam pre-IDMC yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 10 Maret Bapak Ibu Saudara kita ketemu lagi bersama Bapak Pendeta Andreas Halim. Tuhan berkati. Selamat Tuhan berkati semua. Salam. Terima kasih Surabaya. Tuhan memberkati Pematang semuanya. Siantar, Cilacap.